Pemirsa, akun Instagram pribadi milik Menko Polhukam sekaligus Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD diretas. Sebuah video menampilkan aktivitas sejumlah orang yang mirip tentara Israel diunggah pada akun tersebut. Unggahan video terbaru di akun pribadi Mahfud MD tiba-tiba menarik perhatian warganet. Video ini menampilkan sejumlah orang berseragam sedang bermain bola. Sementara tulisan keterangan pada video ini berbahasa Ibrani. Warganet pun ramai-ramai memberi komentar dan menilai akun Mahfud MD diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab. Staf khusus Menko Polhukam, Rizal Mustari, dalam keterangan tertulisnya menyebut akun Instagram pribadi Mahfud MD diretas. Segala unggahan dan pesan yang muncul sejak Selasa pagi bukan dari Mahfud MD. Rizal meminta seluruh pihak untuk mengabaikannya. Akun Menko Polhukam dapat kembali diambil alih tim pengelola pada hari Selasa sore, sementara pihaknya tengah menyelidiki peretasan ini. Menanggapi soal akun Instagram pribadi milik Menko Polhukam sekaligus Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD yang diretas, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa keamanan siber di Indonesia ini harus mendapatkan perhatian khusus. Security sistem kita, keamanan siber kita rasanya memang perlu mendapatkan perhatian. Ya kalau seperti Pak Mahfud saja bisa diretas, jangan-jangan yang lain juga mudah gitu. Maka ini PR penting juga. Ya, pemirsa, jelang debat yang akan digelar pada hari Minggu 21 Januari 2024, tensi politik di tanah air semakin memanas. Berbagai macam bentuk kecurangan dan intimidasi terjadi di berbagai daerah hingga menjangkau ranah maya. Dan kemarin Instagram Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sempat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apakah ini termasuk bentuk intimidasi cyber jelang pemilu dan apa dampaknya terhadap elektabilitas dan kredibilitas Mahfud MD? Kita sudah tergabung ya, Aldi, bersama dengan Bapak Alphonse Tanujaya, selaku Ketua Komtab Cyber Security, Awareness Aptiknas, dan juga Bapak Kavi Adlan Hafiz, peneliti Perludem. Baik, Selamat Bang pagi, Alphonse, Bang Bapak-Bapak. Kavi, selamat pagi. Pagi Mbak, Mas semua. Oke, saya mau ke Bang Alphonse dulu menanggapi terkait dengan yang terjadi peretasan terhadap akun Instagram milik Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD begitu. Bagaimana kemudian saya nggak habis pikir gitu. Ini Menko Polhukam, kemudian juga Cawapres, akunnya bisa diretas nih, Bang. Suaranya tidak terdengar. Ya, Bang Alphonse sekarang bagaimana, sudah jelas? Oke, baru dengar ya. Oke, ini kan akun Instagram yang diretas kemarin oleh hacker adalah akun Instagram milik Menko Polhukam dan juga Cawapres gitu. Notabene orang-orang yang memang memiliki seharusnya perlindungan ya terhadap akun-akun pribadi. Setuju. Jadi bagaimana tanggapan Anda? Ini sehubungan dengan keamanan digital dan perlindungan digital. Jadi selain dari pemerintah perlu melindungi, memang kita sebagai pemilik akun juga memiliki kewajiban untuk melindungi akun kita. Apalagi akun yang high profile seperti pejabat, selebritas, centang biru, followernya jutaan, itu akan menjadi sasaran peretasan oleh banyak orang tidak bertanggung jawab. Nah, sebenarnya akan ada yang namanya two-factor authentication untuk melindungi akunnya dari peretasan. Nah, tetapi dalam banyak kasus, akun yang besar ini tidak bisa dikelola oleh satu orang. Jadi two-factor authentication-nya agak sulit kan. Jadi biasa dikelola oleh tim. Nah, yang kasus yang terjadi kebanyakan adalah karena dikelola oleh tim, maka berbagi password gitu loh. Sehingga ketika passwordnya bocor dan tidak mengaktifkan two-factor authentication, maka akunnya berhasil dijebol. Nah, tetapi menurut pengecekan saya terakhir ke Instagram pagi ini, rupanya Instagram sudah ada fitur bahwa bisa berbagi pengelolaan ke tim lebih dari satu orang, bisa ada 5 orang yang ngelola, lalu tiap orang itu bisa punya two-factor authentication. Jadi saya sarankan kepada pemilik akun-akun yang high profile yang mempunyai follower banyak, centang biru dan rentan diretas,
kalau mau dikelola oleh tim sekarang silakan, dan Anda bisa aktifkan two-factor authentication untuk setiap perangkat dari tim. Jadi andaikan passwordnya bocor, itu tetap mereka nggak bisa akses. Kenapa? Karena akan diminta 6 kode OTP dari two-factor authentication. Kira-kira seperti itu, Aldi dan Debbie. Nah, Mas Alphonse, ini kalau sudah dinyalakan atau diaktifkan two-factor verification, namun tetap saja bisa diretas, ini biasanya apa yang terjadi? Kalau misalnya andaikan kita sudah aktifkan two-factor authentication, tergantung pilihannya. Kalau two-factor authentication-nya pakai aplikasi, misalnya pakai Google Authenticator atau Authy, rasanya agak mustahil bisa diambil alih. Kenapa? Karena itu hanya ada di perangkat kita. Tetapi jika two-factor authentication-nya melalui perangkat lain, misalkan melalui SMS atau melalui email, lalu SMS-nya berhasil diretas, emailnya berhasil diretas, itu ada kemungkinan akunnya bisa diambil alih. Kenapa? Karena two-factor authentication dikirim ke SMS dan email kan bisa dicuri. Tapi kalau kita pakai Google Authenticator cuma ada di handphone kita. Nah, kecuali handphone kita diretas lagi, itu sih agak keterlaluan ya. Baik. Username ketahuan, passwordnya ketahuan, tuh ketahuan, handphonenya dikasih lagi, itu mah niat ngasih namanya. Benar, dan meskipun sekarang juga akunnya sudah aman nampaknya ya Bang Alphonse, tapi memang menjadi catatan karena ini akun yang diretas adalah cawapres yang sedang akan berkontestasi ditambah nanti di Pilpres 2024, apalagi mau debat hari Minggu nanti ya. Langsung kalau begitu ke Bang Kavi. Bang Kavi, bagaimana sebetulnya peretasan akun ini bisa mempengaruhi bagaimana citra seorang cawapres, dalam hal ini Mahfud MD, menuju ke debat nanti? Ya, saya kira ini menjadi penting untuk diperhatikan. Kalau kita lihat gitu ya, ada potensi tadi disampaikan juga oleh Pak Alphonse bahwa ada potensi peretasan yang tinggi untuk akun-akun terkenal. Nah, kalau kita lihat di tengah masa pemilu ini kan tentu peretasan itu potensinya lebih tinggi ke akun-akun peserta pemilu gitu ya. Apakah itu kemudian capres, apakah itu kemudian cawapres, beberapa tokoh politik dan juga bahkan partai-partai politik gitu. Nah, ini kemudian kita bisa lihat bersama gitu, dan ini juga bisa jadi sebetulnya sarana misinformasi, sarana black campaign gitu ya. Contoh kasus misalnya yang terjadi atau yang dialami oleh Pak Mahfud gitu ya, di mana ini kan ada bentuk seperti itu, mengirimkan atau mempublikasikan gambar tentara Israel gitu ya, di mana kan kita tentu tahu ya bahwa kita di Indonesia tentu kita tren terhadap Israel gitu ya, terhadap hal-hal yang berbau Israel ini kan pasti sangat negatif seperti itu. Nah, jadi ini bisa jadi sarana black campaign yang ingin menegaskan seolah-olah Pak Mahfud misalnya itu mendukung Israel, tentara Israel dan seterusnya. Walaupun di caption itu kan pakai bahasa Ibrani, mohon maaf saya juga belum bisa baca gitu. Nah, tetapi itu yang saya kira penting karena ini bisa jadi sarana black campaign, dan ini bukan hanya terbatas nanti bisa jadi potensinya terjadi ke Pak Mahfud, bisa jadi ke capres dan cawapres yang lain, tentu juga partai politik yang lain. Nah, ini catatan Perludem sendiri sebetulnya bagaimana, sejauh mana bentuk pemutarbalikan fakta, black campaign, kemudian intimidasi yang dialami oleh para capres-cawapres ini menjelang nantinya Pilpres Februari mendatang. Iya, tentu ini juga perlu kita perhatikan bersama ya, apalagi kemarin ada beberapa intimidasi gitu yang kemudian terlihat di media sosial gitu ya, ketika ada ancaman menembak misalnya atau ancaman bunuh dan lain sebagainya, walaupun mungkin memang ini hanya diujarkan secara tidak terlalu serius misalnya ujarannya, tetapi ini juga sangat mengancam. Belum lagi kalau misalnya kita bicara soal black campaign gitu ya, ada banyak sekali model black campaign di mana banyak misalnya capres dan cawapres itu malah justru terkena black campaign. Jadi kami mungkin bisa mengusulkan juga, kami juga bisa menyarankan, ini kan sebetulnya bagian dari hoax ya, ini bagian dari berita bohong, yang dimana kita punya ada satu metode untuk kemudian menanggulangi berita bohong itu dengan pre-banking. Artinya kita di awal itu sudah menjelaskan terlebih dahulu statement kita soal A, B, C dan seterusnya, terutama di titik-titik rawan yang kemudian bisa terkena hoax seperti itu, sehingga ketika kita terkena
hoax, maka kita sudah punya informasi awal kepada masyarakat sehingga kita tidak perlu lagi kemudian membuktikan hoax-hoax, termasuk misalnya misinformasi yang terjadi ketika akunnya Pak Mahfud misalnya diretas seperti itu. Nah, kami juga ingin menambahkan sedikit, Mas, ketika kita lihat ya tadi potensi peretasan yang sangat tinggi saya kira, dan ini tentu butuh proteksi akun yang lebih ya. Saya nggak memahami gitu ya bagaimana mekanisme memproteksi akun. Tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Pak Alfon gitu ya. Tetapi saya kira KPU itu harus berkoordinasi dengan platform media sosial seperti Meta misalnya atau X misalnya, TikTok dan seterusnya, di mana KPU bisa meminta platform-platform media sosial itu untuk memproteksi lebih tinggi lagi gitu ya, agar akun-akun capres, cawapres, peserta pemilu yang lain itu bisa terhindar dari peretasan dan juga akhirnya terjadinya misinformasi. Jadi ini saya kira yang jadi satu hal yang penting juga. Iya, Mas Kavi, tadi terkait apa yang Anda sampaikan mengenai bisa jadi ada dugaan black campaign begitu ya. Menurut Anda sendiri ini kan ada bahasa Ibrani, lalu juga terlihat bahwa seperti tentara Israel yang ada dalam video tersebut. Apakah ini juga ada isu lain terkait capres dari Profesor Mahfud? Ini juga salah satu yang menolak adanya Israel untuk Piala Dunia pada tahun lalu. Nah, iya itu mungkin bisa jadi itu bisa jadi mungkin jadi satu entah itu satir politik ya, maksud dari si peretas dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, saya kira ini kan bukan akun atau bukan postingan yang memang betul-betul diniatkan. Pasti ini kan peretasan gitu ya, nggak mungkin juga gitu ya tiba-tiba dukung Israel dan seterusnya. Karena tentu ada manfaat elektoral yang sangat rendah kalau misalnya kemudian menyatakan statement mendukung dan lain sebagainya gitu, sehingga ini harus dianggap juga sebagai black campaign. Dan saya kira KPU, Bawaslu gitu ya harus berkoordinasi bersama untuk kemudian mengusut lebih lanjut siapa yang melakukan peretasan. Jangan-jangan yang melakukan peretasan itu juga peserta pemilu lain atau misalnya simpatisan dari peserta pemilu dan seterusnya. Ini yang harus kita lihat bersama, sehingga ya black campaign semacam ini, kejadian semacam ini harus dianggap sebagai black campaign dan ini harus dianggap sebagai pelanggaran pemilu seperti itu. Baik, semoga ada tindak lanjutnya ya, tidak hanya kemudian mencari siapa yang meretas, tapi ada juga hukumannya begitu. Bang Alfons, ini kan udara atau dunia digital nampaknya pada saat kampanye 2024 nanti ini tensinya meningkat ya. Tensinya meningkat panas sekali begitu kan. Ada buzzer, kemudian belum kita berbicara soal berita hoax yang beredar begitu. Bagaimana sih sebetulnya ya kita kalau bicara soal aturan main berkampanye di udara ini, bagaimana agar kemudian ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti peretasan itu sendiri. Dan malah menyesatkan publik begitu ya. Apalagi menyesatkan publik. Yang kalau terjadi peretasan, kita memang tidak bisa mengambil kesimpulan yang terlalu cepat. Misalkan ada postingan tentara Israel, lalu siapa yang berdasarkan itu kita mengambil kesimpulan siapa yang melakukan postingan, karena memang kemungkinannya banyak sekali. Kalau saya memandang justru ini secara tidak langsung merupakan ujian bagi ketiga kontestan. Jadi sekarang kan semuanya ingin memajukan ranah digital, yang tiga-tiganya ingin memajukan ranah digital. Nah, biarlah hal ini menjadi satu cermin. Jadi ini challenge untuk tim ses tiga kontestan ini. Ayo kalian lindungi aset digital dari yang berharga dari tim kalian, jangan sampai diretas, karena ini memang akan merugikan dari timnya gitu loh. Jadi harap dipelajari dan diperhatikan secara seksama, karena nanti dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk menjatuhkan tim Anda. Jadi memang ini merupakan challenge. Jadi menjadi peringatan bagi semua tim bahwa hati-hati akun media sosial yang penting, terutama Twitter, Instagram, dan Facebook itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan kalau dikelola tim, ya udah, memang two-factor authentication itu menjadi satu standar minimal. Dan kita juga mesti milih, kalau takut SMS-nya ada yang bisa ngebaca gitu, nggak tahu dari mana gitu, jangan pakai yang SMS gitu loh. Kita pakai yang Google Authenticator atau Auth. Itu secara teknis nggak mungkin dibaca. Kira-kira seperti itu.
Apa yang kemudian harus dipahami oleh para pemilih nantinya terkait dengan kampanye di dunia maya atau digital ini agar kemudian tidak gampang terbawa ujaran kebencian ataupun kampanye hitam, black campaign. Ditambah lagi sekarang teknologi sudah semakin maju ya. Ada AI begitu yang bisa mengedit seperti sosok tertentu. Ini bagaimana mungkin saran dari Mas Alphonse? Secara psikologis, orang jika mengkonsumsi konten akan cenderung percaya kepada konten yang dia yakini, walaupun konten yang diterima belum tentu benar. Yang benar kan kalau ada konten, sebelum kita sebar atau kita percaya, kita cek dulu. Nah, ceknya bagaimana? Kita nggak perlu rumit-rumit sekarang untuk masyarakat, cek saja ke media mainstream. Orang yang Anda kenal, media mainstream, TV yang Anda kenal, jangan percaya kalau cuma dari WhatsApp, atau cuma dari link atau situs yang nggak Anda kenal, atau dari media yang nggak Anda kenal gitu. Jadi kalau ada berita atau apa yang ini orang ini kita memang nggak suka dengan dia, tahu-tahu memang ada berita bahwa dia nggak benar gitu, kita secara prinsip kita langsung percaya dan menyebarkan. Jangan, kita harus cek dulu. Kalau sudah cek ke media mainstream, media terkenal yang kita yakini kepercayaannya, lalu baru kalau mau sebarkan boleh. Kalau ragu-ragu sebaiknya jangan, dan jangan mudah percaya. Memang sekarang jangankan untuk orang awam, bagi kami yang berkecimpung di dunia digital, mendapatkan konten yang direkayasa oleh AI secara teknis tidak mudah, sangat sulit untuk mengidentifikasi ini konten asli atau palsu. Jadi masyarakat harap berhati-hati dan melakukan cross check dengan benar sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu konten. Baik, kita terima kasih Mas Alphonse. Kita terakhir mungkin ke Mas Kavi. Ini tadi dibilang oleh Mas Alphonse bahwa akhirnya digital atau sosial media menjadi aset yang berharga, terkhusus untuk mereka para capres dan juga cawapres yang akan kontestasi dalam pemilu 2024. Lalu harapan Anda bagaimana? Apa yang ingin Anda lihat ini sebagai peringatan akhirnya bahwa seluruh peserta capres-cawapres ini harus menjaga lebih lagi terhadap sosial mereka masing-masing. Apa yang ingin Anda lihat dalam kejadian ini di kedepannya sampai dengan nanti pemilu 2024? Iya, saya sepakat dengan Pak Alphonse ya bahwa ini sebetulnya tantangan bagi para tiga kontestan gitu ya untuk kemudian membuktikan, karena kan mereka memang ya betul ya Pak ya, mereka punya komitmen terhadap dunia digital dan seterusnya. Banyak sekali bahasa-bahasa sulit yang kemudian disebutkan di dalam debat gitu ya. Tetapi kalau misalnya melindungi akun saja nggak bisa, nah ini juga jadi persoalan gitu ya. Walaupun ya lagi-lagi tetap ada perlindungan gitu ya, harus ada proteksi yang kuat gitu dari KPU, kemudian dari platform media sosial dan lain sebagainya. Nah ini juga sebetulnya akibat kerangka hukum kita yang kosong gitu ya di dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran yang memang berbau atau yang memang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang kaitannya dengan digital, elektronik, Internet of Things dan lain sebagainya. Karena kemudian ya black campaign di dalam undang-undang, baik itu undang-undang pemilu maupun di peraturan KPU misalnya, itu tidak diatur secara lebih mendalam kalau kita kaitkannya dengan hal-hal yang bersifat misalnya hal-hal yang berkaitan dengan digital, elektronik dan sebagainya. Jadi ini juga jadi persoalan. Kita kan kemarin juga lihat ya ketika misalnya ada AI Presiden Soeharto, kemudian ada AI Presiden Jokowi gitu. Semakin kompleks ya permasalahannya karena AI teknologi semakin maju, meniru bagaimana suara, foto, video yang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kan juga sangat berbahaya seperti itu, dan ini yang harus bisa kita overcome sehingga kita bisa kedaulatan digital, mendapatkan pemilu yang berintegritas bisa kemudian ditegakkan. Semoga ini bisa jadi catatan juga bagi Bawaslu dan juga otoritas terkait begitu, agar bisa memberikan aturan main yang lebih tepat lagi di dunia dan digital. Edukasi kepada masyarakat tentunya. Terima kasih Bang Kavi, Bang Alphonse atas waktunya bersama kami. Selamat pagi, salam sehat. Hari ini. Selamat pagi. Salam sehat.